Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita saat ini bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan di minggu keempat di bulan Juni atau minggu terakhir ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah lemah lembut terhadap sesama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di pagi hari ini Tuhan mengungkapkan syukur kami di mana penyertaan dan cinta kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah kami dapat menikmati pagi ini dan sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sedangkan untuk hamba-Mu sendiri Tuhan, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secup secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Lemah lembut terhadap sesama itu menjadi tema kita bersama pada pagi hari ini. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial di mana kita saling terkait satu dengan yang lain. Di mana hubungan itu yang bisa dikatakan kita tidak bisa lepas atau hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun di tengah-tengah hubungan sebagai makhluk sosial ini, kita akan menemukan tentang perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, lalu perbedaan pemikiran, bahkan juga perbedaan-perbedaan yang lain. Namun ada juga kesamaan-kesamaan dari kita berinteraksi dengan sesama kita. Di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial dengan ketergantungan terhadap sesama ini, tentu kita memiliki hal yang berbeda. Mengapa kita menjadi makhluk sosial yang berbeda? Karena cinta kasih Tuhan yang tentunya yang membedakan kita. Maksudnya cinta kasih Tuhan di mana kita sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan, yang telah memiliki hidup baru, disitulah yang menjadi perbedaan di tengah-tengah kehidupan dengan umat manusia. Tidak hanya sudah menerima sebuah keselamatan, hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, namun juga kita tentu memiliki tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar menerima. Sebagai makhluk sosial, kita diajak untuk berinteraksi terhadap sesama kita, karena kita membutuhkan sesama kita. Namun di sisi lain sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, hidup baru dari Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, mewartakan kabar sukacita. Salah satunya dengan cara yang lemah lembut. Lemah lembut salah satu bentuk dari kasih. Kalau kita pernah mendengar lagu kasih pasti lemah lembut dan seterusnya, itu bagaimana kasih harus diwujudkan dengan kelemah lembutan. Itu salah satu contohnya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan sesama kita,
sebagai makhluk sosial, bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk mewujudkan kasih dengan lemah lembut. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah antara orang yang suka dengan kita atau tidak, di tengah-tengah pergumulan yang ada, kita dituntut untuk bagaimana mewujudkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan kelemah lembutan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang tadi sudah saya bacakan dan jemaat semua sudah mendengarkan, di sana bagaimana kita melihat Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana di sana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah hidup murid-murid pada saat itu. Jadi ketika menyampaikan, mewartakan cinta kasih Tuhan ini, murid-murid diminta untuk tidak memiliki rasa minder atau rasa takut untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tidak hanya rasa takut, bahkan rasa khawatir akan apa yang akan terjadi. Rasa khawatir akan hari esok yang tentunya murid-murid pada saat itu belum mengetahui, sama seperti halnya kita lah. Kita juga tidak tahu hari esok akan seperti apa. Namun kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita saat ini melalui murid-murid pada saat itu, bagaimana kita juga diajak mewartakan cinta kasih Tuhan dengan sebuah tindakan, sebuah wujud nyata, sebuah kelemah lembutan di sana diminta untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam mewartakan cinta kasih Tuhan, kabar sukacita dari Tuhan. Sehingga apa? Orang melihat bahwa apa yang telah kita wartakan itu benar-benar itu dari Tuhan. Karena apa? Melihat sikap dan perbuatan kita. Di sana juga diperlihatkan bahwa ketika mereka datang kepada orang-orang dan orang-orang itu menyambut mereka atau orang-orang itu akan menerima berkat, menerima sukacita. Andaikan mereka menolak, mereka tidak akan menerima berkat itu. Itu firman Tuhan yang ada di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Dan tentu hal yang sama kepada kita saat ini. Karena kita yang sudah menerima sukacita, keselamatan dari Tuhan, kehidupan yang baru dari Tuhan, ada pengharapan akan hari esok, kita diajak, dituntut juga bersama-sama bagaimana kita mewartakan cinta kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan kita, di tengah-tengah perbedaan pendapat yang ada, bagaimana kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mewartakan cinta kasih Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan kelemah lembutan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mewartakan cinta kasih Tuhan dengan ketulusan hati kita, itu juga menjadi berkat bagi sesama kita. Itu menjadi sukacita, damai sejahtera bagi sesama kita. Bukan kita contohnya membacakan firman Tuhan di depan orang, bukan seperti itu pastinya. Namun melalui sikap dan perbuatan kita. Oleh karena itu ketika kita ingin juga menjadi berkat bagi sesama kita, mari kita sejenak melihat di dalam diri kita, sejauh mana kita ini sudah mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Sejauh manakah kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita. Lebih takut mana kita sama Tuhan, atau lebih takut dengan kehidupan yang kita jalani, atau pergumulan yang kita jalani, atau tantangan yang ada di depan kita. Bagaimana juga kita bisa melihat sejauh mana kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kita perlu juga melihat dalam diri kita. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan ketika utusan Tuhan datang dan itu diterima, maka orang yang menerima itu akan menerima berkat, damai sejahtera. Dan tentunya ketika kita juga ingin melakukan itu, kita juga perlu melihat diri kita. Sejauh manakah kita mengenal Tuhan? Sejauh manakah kita takut akan Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu di mana kita memasuki bulan Juni akhir ini, di mana pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah musibah tentang COVID-19, di mana kita diajak bersama-sama untuk bergandengan tangan, membantu satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang peduli atau sisi kemanusiaan kita untuk diwujudkan, saling membantu satu dengan yang lain. Disitulah mari kita bersama-sama dengan memperbarui diri kita terus-menerus berproses, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita juga melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu menebar damai sejahtera, menjadi berkat dimanapun kita berada dengan kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bisa kita lakukan melalui profesi kita, bahkan pekerjaan kita, di mana kita berada, kita dapat mewujudkan itu. Kita bertanggung jawab akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, dengan kita bertanggung jawab itu, mari kita isi tanggung jawab itu dengan kita terus berproses dan berusaha dan belajar melakukan setiap apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lemah lembut terhadap sesama kita, mari kita itu wujudkan dalam lingkup kehidupan kita. Dimanapun kita berada, profesi kita apapun itu, di keluarga kita, di dalam masyarakat kita, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita terus berusaha sambil kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa hadir dan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, janjinya tidak akan Ia ingkari. Sampai saat ini pun penyertaannya kita rasakan. Sampai saat ini pun juga berkat-berkat Tuhan itu kita rasakan, sehingga kita tidak perlu ragu ketika kita melangkah untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan, membawa damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama kita dengan jalan salah satunya adalah kelemah lembutan di dalam diri kita. Maka kita tidak perlu ragu untuk melangkahnya, walau di tengah-tengah atau di depan kita ada tantangan, ada badai yang menghadang. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti halnya murid-murid pada saat itu, penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir sama seperti kita pada saat ini. Penyertaan Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sambil kita berproses untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan, dan semakin juga kita mewujudkan cinta kasih Tuhan terhadap sesama kita, mewujudkan kasih Tuhan terhadap sesama kita melalui sikap dan perbuatan kita. Kiranya hari Minggu yang baik ini kita semakin dikuatkan bahwa kelemah lembutan adalah sifat yang ditanamkan atau dimiliki Tuhan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba melakukan itu di tengah-tengah hidup kita, sehingga kita juga mendatangkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Engkau ya Tuhan, mengungkapkan syukur kami di mana di pagi hari ini kami beribadah dan kami merenungkan firman-Mu, di mana kami diingatkan bahwa kami harus memiliki kelemah lembutan terhadap sesama kami,
melalui sikap dan perbuatan kami, di mana kami juga harus menjadi berkat bagi sesama kami, membawa damai, sejahtera, sukacita dimanapun kami berada. Dan tentu tidak hanya tugas itu yang harus kami terima, namun juga bagaimana kami harus terus berusaha, berproses untuk semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami, semakin bersandar kepada Engkau, berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena janji-Mu yang senantiasa hadir, senantiasa ada. Engkau tidak pernah mengingkarinya, bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman, dan itu kami rasakan sampai saat ini. Itulah menjadi modal kekuatan bagi kami untuk terus berkarya, untuk kemuliaan nama-Mu, dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Bahkan Tuhan juga memberkati usaha-usaha dari bangsa dan negara kami ini untuk keluar dari musibah COVID-19. Berkati juga Tuhan persatuan dan kesatuan dari bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhanlah yang memampukan bangsa dan negara ini untuk keluar dari musibah yang dihadapi. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GKJ Siramat Wanarja, dan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberi hikmat kejaksanaan, memberkati, sehingga keberadaan gereja-Mu ini ya Tuhan dapat dirasakan oleh sesama, lingkungan, bahkan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bahkan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu jemaat-Mu di sini Tuhan, yang membutuhkan pemulihan dari sakitnya, bahkan yang mengharapkan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang campur tangan. Apa yang menjadi harapan dari saudara-saudara kami ini dapat terwujud, yaitu kesembuhan. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, sabaran. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhanlah yang hadir menemani saudara-saudara kami ini. Kami serahkan juga kehidupan kami semua Tuhan, baik secara pribadi kami, baik secara kami sebagai keluarga, bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, maupun bagian dari persekutuan ini. Kiranya apa yang menjadi panggilan kami untuk mewartakan damai sejahtera, memiliki ketulusan hati, bahkan kelemah lembutan dalam sikap dan perbuatan kami, kiranya itu dapat terus kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya hal-hal itu tidak terganggu karena pergumulan yang kami hadapi, tantangan bahkan badai yang ada di depan kami. Tuntunan sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat terus berusaha untuk memiliki hidup yang semakin mengenal Engkau, berserah kepada Engkau, dan sepenuh hati percaya kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.